Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat pagi saudara-saudara mahasiswa. Ini pertemuan perdana. Seperti biasanya pada pertemuan pertama kali ini saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan mata pelajaran atau mata kuliah Pancasila, hal-hal yang kita sepakati bersama agar perkuliahan ini berjalan sesuai dengan aturan main yang ditentukan oleh lembaga. Di dalam kontrak mata kuliah ini saya sampaikan 4 hal. Yang pertama kehadiran, lalu evaluasi, tugas-tugas, dan nilai. Kira-kira begitu ya. Dan lain-lain, tapi tambahan itu aja. Yang pertama saya sampaikan tentang kehadiran. Lembaga mewajibkan saudara mahasiswa wajib hadir mengikuti mata kuliah minimal 80% dari jumlah kehadiran yang ditentukan. Nah, nanti dalam semester ganjil ini ada 16 kali pertemuan ya, ada 16 kali pertemuan. Tolong saudara hitung kalau 80% itu berapa kali pertemuan? Ya sekitar 13 gitu ya kira-kira ya. Anda yang tidak mengikuti perkuliahan kurang dari 80% isi akad nilai nggak bisa masuk. Sana sudah di blok merah sehingga tidak bisa diisi, alias Anda ya tidak lulus. Kalau kehadirannya sudah kurang 80% ya nggak usah ikut UTS, nggak usah ikut UAS, nggak usah melakukan tugas karena nggak ada manfaatnya, karena tidak bisa dimasukkan, Anda tidak lulus itu ya. Ini yang perlu kita sepakati bersama. Saya selalu mengajak sampean disiplin, saya mengajak mahasiswa disiplin. Mari kita masuk ke tepat waktu, pulang tepat waktu. Jangan biasakan terlambat ya, jangan biasakan terlambat. Malulah kalau terlambat itu ya. Kalau terlambat itu namanya Anda kan tidak sungguh-sungguh, tidak semangat gitu ya, tidak semangat tuh mencari ilmu ini. Berikutnya tadi sudah saya sampaikan ada pertemuan yang 16 kali. Dari 16 kali pertemuan ini 14 kali untuk tatap muka, untuk kajian mata kuliah ini. Perannya saya 20%, saudara mahasiswa yang 8%. Nanti kita banyak diskusi dan tanya jawab. Saudara yang presentasi kita bahas bareng-bareng. Jadi tatap muka untuk perkuliahan 14, yang 2 satu untuk mid semester, yang satu untuk final semester, dan yang satu untuk OTS, yang satu untuk UAS. Lalu berikutnya tentang tugas-tugas, kita kelompokkan menjadi 2. Nanti ada tugas yang bersifat individu, sifat pribadi yang harus dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa, dan ada tugas yang bersifat kelompok yang dikerjakan oleh kelompok. Tugas dinilai karena ketepatan waktu mengumpulkannya, ketepatan konten dalam mengerjakan soal tersebut, yang mengerjakan tugas tersebut, dan juga untuk makalah tentu ditambah penyajiannya. Semua tugas saya harap sudah selesai pada pertemuan ketiga. Karena pertemuan 1 dan 2 saya ambil alih. Pertemuan ketiga kita mulai diskusi, dan semua tugas kelompok yang ada harus mengulang tugas pada tugas kelompok nanti pada pertemuan yang ketiga tanpa kecuali. Tentang evaluasi, ada 2 macam evaluasi. Evaluasinya saya tertulis ya. Jadi ada middle test, tes tengah semester, ada final test, tes akhir semester ya. Untuk middle test bahannya ya pertemuan 1 sampai 7, sedangkan untuk final test ya tentu seluruhnya. Dan saya memanfaatkan memakai Google Form ya. Soal bisa subjektif, bisa objektif, tapi saya memilih soal yang objektif, pilihan ganda, menggunakan Google Form. Jadi saya sampaikan secara daring ya gitu. Itu yang perlu diperhatikan, baik middle test maupun final test. Berikutnya tentang bobot penilaian untuk menentukan nilai akhir yang ada di kartu nilai saudara mahasiswa. Untuk partisipasi nilainya 10%. Partisipasi ini dinilai dari kehadiran Anda di dalam perkuliahan ini. Lalu berikutnya ada tugas-tugas, beban nilainya 15%. Lalu middle test bebannya 35%, dan final test bebannya 40%. Total seluruhnya 100%.
Lalu kriteria nilai yang ditentukan UNU seperti ini. Jadi untuk A itu 91 sampai 100, untuk A-min 86 sampai 90, B plus 81 sampai 85, B 75 sampai 80, dan seterusnya. Silahkan dibaca sendiri. Harapannya minimal ya C ya, syukur semua B atau A ya. Tapi baik buruknya nilai bukan saya yang membuat, tapi sampai sendiri, anda mahasiswa sendiri yang menentukan nilainya. Saya yang menuliskan hasil tes yang sudah anda lakukan. Oke, itu saya rasa cukup jelas. Ada beberapa pesan yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Yang pertama, berkali-kali saya sampaikan dalam pertemuan bahwa akhlak, adab itu lebih mulia, atau kedudukannya, makomnya di atas ilmu. Harapannya anda berakhlak mulia, juga banyak ilmu. Jangan akhlaknya mulia tapi gak ada ilmunya, bocah santun tapi mendu. Bukan, hanya santun juga pandai, atau sebaliknya anaknya pandai tapi tidak punya tata krama. Enggak ya. Jadi ini dan bukan atau. Jadi harapan dari lembaga, dari dosen, mahasiswa ini UNU tetap berakhlak mulia dan berilmu yang tinggi. Yang perlu kami sampaikan, perlu saya sampaikan kepada saudara mahasiswa, di dalam pendidikan ini semakin tinggi tingkatan pendidikannya, maka muatan akhlak yang diajarkan kepada mahasiswanya, pada peserta didiknya, semakin kecil. Semakin rendah tingkatan pendidikan, katakanlah SD, muatan akhlaknya besar dibanding ilmunya. Jadi kita lebih kajian pada ilmu. Berikutnya yang saya ingatkan kepada saudara, di sini kita niatkan tolabul ilmi, kita niat mencari ilmu, tidak sekedar mencari ijazah, tidak sekedar mencari nilai, tapi mencari ilmu. Jika ilmunya diraih, nilai akan ikut dengan sendirinya. Saya selalu mencontohkan kepada anak-anak ya, kalau kita beli tempat tidur amben, otomatis katutan longan ya, tahu longan ya. Tapi kalau beli longan saja nggak ada. Saya selalu mengatakan begitu. Berikutnya saya mohon ada kejujuran, nggak usah ngerpek ulangan ya. Kalau ada kejujuran, anda tekun, kerja keras, tetap semangat, punya motivasi sukses ya, karena nasib anda ada di tangan kalian sendiri. Anda apakah nanti hidup ini sebuah pilihan, apakah saudara milih sukses atau tidak, itu pilihan anda. Pilihan ada di tangan kalian sendiri. Orang lain hanya melihat, orang tua mendukung, saya dosen membekali ilmu gitu saja. Kalian pelakunya, kalian yang menentukan sendiri nasib kalian sendiri. Ke depan, proyeksi pendidikan ke depan mengutamakan karakter, juga dituntut kompetensi. Anda juga dituntut memiliki literasi yang tinggi, baik karakter moral maupun karakter kinerja. Orangnya jujur, juga rajin, juga disiplin. Nah itu karakter ya. Karakter moralnya jujur, kinerjanya rajin, disiplin, tugas tuntas. Jangan orangnya jujur tapi males, atau rajin tapi tidak jujur, jangan ya. Jadi karakter ini baik moral maupun kerja, dan moralnya bagus, kinerjanya juga bagus. Itu tuntutan ke depan seperti itu. Kalau kinerja, kalian harus kritis menghadapi situasi. Kritis saja tidak cukup, harus kreatif ya, harus kreatif, harus komunikatif, harus kolaboratif. Itulah zaman sekarang ya. Jangan sukses sendiri, sukses bersama-sama. Sukses kita kadang ditopang oleh teman-teman kita. Bangun jaringan, bangun networking. Bisa jadi networking inilah yang mengatur anda nanti akan sukses ya. Saya ingatkan tuh. Jadi selain kritis, kreatif, komunikatif dengan teman-temannya, bentuk jaringan, melakukan kerjasama kolaboratif. Literasi tidak hanya literasi sains atau ilmu, juga literasi budaya, literasi teknologi, literasi finance atau keuangan. Itu yang harus Anda lakukan. Jadi jangan hanya membaca ilmu, jangan hanya belajar ilmu pengetahuan, tapi budaya juga, teknologi juga, keuangan juga. Itu sekali lagi harapan kami, harapan UNU memang benar-benar akan menyiapkan saudara mahasiswa menjadi generasi masa depan yang unggul, generasi masa depan yang prestasi akademik, juga punya prestasi non akademik. Sekali lagi saya tekankan kepada kalian, masa depan Anda ada di genggaman Anda sendiri. Kalianlah yang menentukan masa depan kalian, bukan orang lain. Masa depan ada di genggaman kalian.
hidupnya adalah sebuah pilihan, salah saya pilihlah yang baik. Saudara-saudara mahasiswa, insya Allah kajian kita selama semester ini adalah sebagai berikut. Untuk pertemuan pertama saya ambil alih ya, saya sampaikan kontrak perkuliahan, kira-kira penjelasannya seperti itu. Ada berapa jumlah pertemuan, berapa syarat kehadiran, bagaimana syarat mengikuti UTS dan UAS, tugas-tugasnya apa, lalu evaluasinya seperti apa, terus penilaian dan bahan perkuliahan. Pendahuluan, jadi mengawali kajian ini kita sampaikan pendahuluan, identitas dan kodrat serta kewajiban manusia Indonesia, hidup dan kehidupan manusia Indonesia. Manusia Indonesia adalah manusia Pancasila. Kita lanjut pada pertemuan kedua, topiknya Pancasila dan pendidikan Pancasila. Masih saya ambil alih. Kajiannya mencakup pengertian dan susunan Pancasila, hubungan tiap-tiap sila dari Pancasila, sejarah Pancasila, fungsi-fungsi Pancasila, sifat-sifat Pancasila, hakikat dan pengertian sila-sila Pancasila, pengertian pendidikan Pancasila, landasan pendidikan Pancasila, dan kita tutup dengan tujuan pendidikan Pancasila. Berikutnya pertemuan ketiga, topiknya atau temanya pertumbuhan paham kebangsaan Indonesia. Ada 3 kajian: bangsa Indonesia, masa kejayaan nasional, perjuangan bangsa melawan sistem penjajahan. Pertemuan 3 ini sudah mulai diskusi kelas ya, diskusi kelompok. Pertemuan 4, temanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ada 4 kajian, sub 4 kajian ya. 1. Perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan dan maknanya. Yang ketiga, pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan kita tutup perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Dilanjutkan pertemuan kelima, temanya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada sub 6 kajian: 1. Hukum dasar, pengertian Undang-Undang Dasar tahun 1945, kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sifat Undang-Undang Dasar 1945, fungsi Undang-Undang Dasar 1945, sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikutnya pertemuan yang keenam, temanya pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Rinciannya cukup panjang nih ya. Pertama kita kaji arti pembukaan, kedua asal mula dan kedudukan pembukaan, ketiga sifat pembukaan, 4 isi pembukaan, makna pembukaan, berikutnya pokok pengertian pada tiap alinea, terus makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45, pokok-pokok pikiran pada pembukaan, hubungan antara pokok-pokok pikiran pembukaan dengan batang tubuh, terus tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan kita tutup nilai-nilai di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertemuan ke-7 dengan tema batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada 6 kajian itu ya. 1. Pengertian batang tubuh, 2. 7 pokok kunci pemerintahan negara Republik Indonesia, lalu kelembagaan negara, hubungan negara dan warga negara, dan HAM menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, lambang-lambang persatuan Indonesia, kedudukan, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Kita lanjut pada pertemuan ke-8, temanya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada 5 kajian: 1. Pengertian amandemen, lalu tujuan amandemen, alasan perlunya amandemen, pengaruh amandemen, dan materi-materi atau pasal-pasal yang diamandemen di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pertemuan yang ke-9, dinamika pelaksanaan dan pelestarian Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada 2 kajian utama. Pertama, dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, pelestarian Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita lanjut pertemuan yang ke-10 dengan tema Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada 5 kajian: pengertian dan cabang-cabang filsafat, lalu cara berpikir filsafati, manfaat mempelajari filsafat, pengertian Pancasila sebagai filsafat, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan arah keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia, utamanya manusia Indonesia. Kita lanjut pada pertemuan 11 dengan tema Pancasila sebagai sistem etika. Ada 5 kajian: pengertian nilai
moral dan norma, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Pancasila sebagai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Indonesia. Makna nilai setiap sila Pancasila, pengamalan nilai Pancasila. Pertemuan ke-12, Pancasila sebagai ideologi, pengertian ideologi, makna ideologi bagi negara, fungsi ideologi, perbandingan ideologi Pancasila dan ideologi yang lain, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pertemuan 13 dengan tema Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan nasional. Ada 3 kajian, pengertian paradigma, kedua Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, berikutnya Pancasila sebagai paradigma iptek, dan terakhir, materi terakhir atau pertemuan terakhir yang ke-14, aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus. Pengertian aktualisasi Pancasila, jenis-jenis aktualisasi Pancasila, pengertian aktualisasi Pancasila dalam kampus, lalu tridharma perguruan tinggi, budaya akademik, kampus sebagai moral force pengembangan hukum dan HAM. Itu saudara nomor kontak saya ini ya. Sedangkan nomor kontak Pak Muhajir ini, karena mata kuliah ini dipegang oleh 2 pengampu, saya dan Bapak Muhajir. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.